Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Wijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya mengajar di SMKS Idotun Nasiin Kalitengah Lamongan. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek aksi 2 pada kelas 10 dengan materi persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sudah siap ya belajar dengan Bu Eni kembali? Sudah. Kalau sudah, saya cek terlebih dahulu kerapian kalian ya, mulai dari bajunya. Ya, bisa? Oke. Kemudian Bais sudah rapi ya, Nisa juga, Jihad, tapi ya. Nah, silakan ditengok kanan kiri dan bawahnya. Apakah masih ada sampah atau tidak? Kalau masih, silakan dibuang keluar. Ya, Mas Isa? Oke. Oke. Kemudian untuk tempat duduknya dirapikan ya. Dirapikan. Mas Darul agak kesini sedikit. Nah, oke. Mbak Husnul, dibetulkan ya. Terima kasih ya Mas Isam ya. Baik. Untuk pembelajaran kali ini sebelum kita laksanakan, alangkah baiknya dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas Mas Bais memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Bais sudah memimpin doa teman-temannya. Untuk selanjutnya Bu Eni akan mengecek kehadiran kalian semua. Saya panggil ya. Ahmad Bais. Kemudian Ahmad Darul Ma'arif hadir. Ahmad Fadli hadir. Ahmad Nishamuddin. Amanda hadir. Anggun sakit. Sudah izin? Mulai kapan sakitnya? 2 hari yang lalu. Baik. Kemudian Dita Devianti hadir. Zati Arsi, Jihad Prakoso, Khairun Nisa, Muhammad Burhanuddin, Muhammad Khairul Rozikin, ya. Nurin Fadila sakit juga. Reza Sekia, Reza Mai, Husnul Nazidah. Ya, baik ya anak ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit hari ini, kita doakan bersama-sama semoga lekas sembuh ya, supaya nanti bisa belajar kembali dengan kita. Ini kok kelihatannya sudah loyo, kenapa ya? Ngantuk, kok ngantuk? Kenapa? Tadi sebelum pelajaran matematika belajar apa? Fisika. Makanya sudah agak loyo ya. Nah, supaya kalian lebih semangat ya, semangatnya bangkit lagi, Bu Eni akan memberikan ice breaking ya. Ice breakingnya tepuk wow. Sudah pernah tepuk wow? Belum. Nah, kalau biasanya kita kan tepuk semangat ya, sudah biasa. Sekarang tepuk wow, saya kasih yang belum pernah ya.
Mungkin ini jadi hal baru di kelas kita. Saya contohkan dulu ya, nanti kita lakukan bersama-sama. Tepuk uang. Ada huruf W, ada huruf O, ada huruf W. Wow, gitu ya, biar lebih semangat lagi. Bisa dilakukan bersama-sama ya. Tepuk uang. Ada huruf W, ada huruf O, ada huruf W. Wow, sudah semangat? Nah, yang harus itu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita pelajari materi pada hari ini, kemarin kita sudah belajar ya tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya, tentang sistem persamaan linear variabel. Nah, pada sistem persamaan linear 3 variabel itu ada konsep dasar atau definisinya ya. Kemudian ada juga bentuk umum. Kemudian ada langkah-langkah bagaimana caranya kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dari kalian apakah masih ada yang ingat tentang materi yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu? Masih. Silakan, siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Amanda ya. Nah, yang diingat apa Mbak Amanda tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Coba dijelaskan Mbak Amanda. Ya, yaitu satu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel dan saling berkaitan. Bagus sekali ya, kita beri aplaus untuk Mbak Amanda. Selanjutnya, ada yang masih ingat lagi? Oh, Mbak Zati ya. Apa yang kalian tahu dari materi sebelumnya, Mbak Zati? Bentuk umum persamaan ya linear 3 variabel. Coba dijelaskan bentuk umumnya bagaimana? A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan C1. Oke, berarti ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 ya. Ini. Kemudian ada apa lagi Mbak Zeti? A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Berikutnya A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi ini adalah bentuk persamaan linear 3 variabel, sudah sesuai yang disampaikan oleh Mbak Amanda tadi ya. Baik, kita kasih aplaus untuk Mbak Zeti. Untuk berikutnya ada apa lagi yang masih diingat dalam pembelajaran yang lalu? Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yaitu langkah-langkah sistem persamaan linear 3 variabel. Langkahnya bagaimana Mas Burhan? Yang pertama, memisahkan variabelnya. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan A. Metode eliminasi, B.
metode substitusi, C. metode campuran. Oke, jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama adalah memisalkan variabelnya terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua kita tentukan model matematikanya. Yang ketiga kita cari solusinya, yaitu dengan model eliminasi, substitusi, dan campuran. Kalau eliminasi itu apa? Yaitu mengeluarkan salah satu variabelnya, ya. Jadi salah satu dari ketiga variabel itu kita keluarkan. Kalau substitusi itu kita apa? Memasukkan nilai ke variabel, ya, memasukkan nilai variabel ke salah satu persamaan. Nah, kemudian kalau campuran itu kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Di sini Bu Eni punya suatu permasalahan. Coba diamati, ya. Nah, ini biasanya kalau pagi itu kan ibu-ibu belanja, ya. Belanjanya biasanya sama-sama, ya. Janjian, besok ayo kita belanja, kita masak apa gitu, ya. Nah, ini ada beberapa ibu-ibu, ya, yang akan belanja. Yang pertama yaitu Ibu Yanti membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Kemudian Ibu Eka membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Ibu Putu membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Anissa membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang, berapa harga yang harus ia bayar? Nah, ini kan aktivitas yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, berarti kan kita harus memodelkan dulu, ya, memisalkan variabelnya dulu, baru kita modelkan, baru kita cari solusinya untuk mengetahui berapa harganya masing-masing yang dibeli. Nah, permasalahan ini nanti bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, ya, melalui LKS nanti kalian mampu membuat model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Nah, yang kedua, melalui diskusi kelompok berbantuan LKS, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Nah, ini tujuan belajar kita pada hari ini. Mungkin di dalam hati sampean ada pertanyaan, Bu, untuk apa sih kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel? Banyak sekali, ya, Nak, ya, manfaatnya untuk kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, manfaatnya diantaranya, ya,
Ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Misalkan kalian pergi ke kantin bersama teman-teman, ya, bersama teman-temannya. Ayo kita beli kopi, ya. Ayo kita beli ote-ote, ya. Ayo kita beli permen. Nah, biasanya kalau kita lagi ngopi sama teman, itu kan bayarnya jadi satu ya. Nah, dan belum tahu harganya kopi itu berapa, permennya berapa, ote-otenya berapa, ya. Nah, ada yang habis ote-ote 3, yang ada yang habis cuma 1, ada yang habis 5. Ya, jadi di situ nanti bisa diketahui berapa harga ote-ote yang telah dimakan tadi. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bisa menentukan skor dari suatu kompetisi. Ya, misalnya kalian mengikuti cerdas cermat. Ya, cerdas cermat. Nah, karena belum tahu nilai pemenangnya itu siapa, dan di sini ada 3 peserta yang mengikuti, itu nanti bisa ditentukan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, jadi untuk mengetahui pemenangnya itu siapa. Kemudian yang berikutnya, dapat menentukan laba dan rugi. Nah, untuk di era ini, ya, di era ini kalian kan biasanya memanfaatkan HP-nya untuk berdagang, ya. Aku jualan online, Bu. Apa yang kalian jual? Saya jual skincare, ya. Asal yang dijual jangan chip, ya. Nah, baik itu kalau kita jual chip, ya. Karena juga di agama itu dilarang jual chip. Oke. Nah, seperti biasa ya, anak ya. Nanti ketika pembelajaran kita bentuk kelompok, ya. Jadi nanti dari kalian ini dibentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang atau 5 siswa. Nah, sebelum kita bentuk kelompok, Bu Eni jelaskan dulu tentang jenis penilaian kita. Seperti biasa ya, penilaian yang digunakan Bu Eni yaitu penilaian sikap, ya. Ada penilaian keterampilan, ada juga tes pemahaman atau pengetahuan. Nah, kalau penilaian sikap itu bagaimana, Bu? Penilaian sikap yaitu sejak kita masuk di ruangan ini, ya, dan mengikuti pembelajaran ini, Bu Eni akan mengamati sikap kalian bagaimana, ya, dari pakaiannya, ya, kedisiplinannya, ya. Nah, kemudian tanggung jawabnya bagaimana di situ. Kemudian untuk keterampilan ini ketika kalian melakukan diskusi temannya, ya, bagaimana? Apakah kalian itu hanya diam ikut nimbrung saja atau memberikan solusi atau masukan kepada teman-temannya. Jadi nanti beda loh, ya. Kalau yang di kelompok diam saja, ya nilainya tidak bisa sama dengan yang aktif di kelompok, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tes pemahaman ini seperti biasa, ya, kita lakukan setelah kegiatan belajar selesai, ya. Setelah kegiatan belajar selesai, Bu Eni akan memberikan oleh-oleh, ya, yaitu mengerjakan soal tes pemahaman. Oke, ya, baik anak-anak. Nanti setelah ini kalian bisa berkumpul membentuk kelompok, ya. Untuk kelompoknya kita sesuaikan dengan kelompok yang kemarin saja, ya. Jadi tidak berubah, ya, Nak, ya. Oke. Silakan kalian berkumpul membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, ini boleh di Nah,
Ketika sudah terbentuk kelompok, maka nanti Bu Eni akan membagikan LKS ya. LKS-nya seperti ini ya. Jadi ini LKS-nya akan saya bagikan ke masing kelompok, masing-masing kelompok. Nah, ini kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompoknya Mas Burhan. Oke, kelompoknya Mas Darul. Dari LKS ini nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Di sini ada 2 permasalahan yang harus diselesaikan ya. Yang pertama, kita menentukan model matematikanya ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan solusi untuk permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ cermati pertanyaan dan perintah yang diberikan. Sudah jelas ya? Kemudian kedua, gunakan buku siswa, bahan ajar, buku referensi, atau bisa pakai HP ya, bisa googling di HP. Kemudian yang ketiga, diskusikan jawaban kalian terhadap pertanyaan yang diberikan dan dalam kelompok masing-masing. Yang keempat, tuangkan hasil diskusi kelompok dalam lembar diskusi. Yang terakhir, konsultasikan dengan guru apabila ada kesulitan yang belum bisa diselesaikan dalam kelompok. Jadi ketika kalian nanti mengerjakan LKS, apabila ada ketidakpahaman, boleh langsung bertanya ke Bu Eni. Di sini ada suatu permasalahan ya, yaitu Kaila, Nuri, dan Dimas mengikuti lomba cerdas cermat dengan skor akhir seperti berikut. 3 kali skor Kaila ditambah 2 kali skor Nuri ditambah skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 12. Itu persamaan 1 ya. Kemudian yang kedua, 4 kali skor Kaila ditambah 3 kali skor Nuri ditambah 2 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 17. Yang ketiga, skor Kaila ditambah skor Nuri ditambah 3 kali skor Dimas, maka hasilnya sama dengan 5. Sudah jelas ya nak ya untuk langkah-langkahnya? Nanti kalau belum jelas silakan ditanyakan. Oke, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok ya. Selamat berdiskusi. Oh ya, untuk waktu mengerjakannya 30 menit cukup ya? Cukup. Oke. Nah, karena kita model pembelajarannya menggunakan project based learning, jadi nanti ada yang harus ditampilkan ke depan ya. Harus ketika presentasi. Nanti Bu Eni juga akan membagikan kertas Asturo untuk kalian tulis ulang ya. Modifikasi semenarik mungkin ya, sehingga ketika kita taruh di pojok baca atau di media itu yang melihatnya tertarik. Oke? Silakan ya. Jangan lupa untuk nama kelompoknya ditulis terlebih dahulu ya, biar tidak lupa. Ada yang ditanyakan? Bapak ya.
ya. Untuk kertas asturonya akan saya bagikan juga. Kalau sudah selesai mencari solusinya, nanti bisa dituangkan di kertas ini ya. Oke. Ya? Iya. Ini berarti di oke. Ya. Kelompok 3 nanti kalau sudah selesai ditulis di sini ya. Oke. Ini untuk lembar projectnya ya. Jadi nanti terakhir kalau sudah selesai semuanya ini kemudian ditulis di sini. Ada yang ditanyakan tak? Ini Bu. Yang mana? Nah, ini kan dimisalkan dulu ya, berarti ini ya 3 kali skor Kayla ditambah 2 kali skor Nuri. Kayla itu sama misalkan apa? Kayla adalah X, kemudian Nuri Y. Oke. Untuk Dimas Z. Ya, jadi dimisalkan gitu. Iya, berarti kan diketahui ini ya. Sudah, jadi ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 yang sudah terbentuk dari soal ceritanya. Jadi kalian tulis rapi di sini ya. Di kelompok 3 ada pertanyaan ya? Iya, apa? Sip ya. Iya, di sini sudah kalian temukan kan? Ya, ada berapa persamaan ini? 3. Nah, yang pertama ini berarti menunjukkan persamaan 1. Lalu yang kedua 4x plus 3y plus 2z sama dengan 17. Ini berarti persamaan 2. Oke. Yang x plus y plus 3z sama dengan 5 itu menunjukkan oke, sudah pintar ya. Nah, tuh. Gimana kelompok 1 ada masalah enggak? Tidak ada. Boleh pinjam spidol Bu, buat tulis kertas. Oh iya, sudah disediakan spidolnya ya. Oke. Nah, berarti sudah selesai ya tulisnya. Solusinya sudah ditemukan. Sudah? Siapa mau menanya? Jangan sebutkan dulu biar yang lain nggak tahu, oke? Kelompok 1 juga perlu? Jelas perlu. Kelompok 3 sudah. Oh sudah, kelompok 3 sudah ya. Oke, sudah menyiapkan. Ini yang kelompok 2 kelompok ini kemarin kan sudah diingatkan Bu ya harus membawa spidol berwarna ya. Dimodifikasi sebagus mungkin ya nanti yang di kertas Asturo itu ya sebagai proyek kita. Ya Bu. Nah, ketika ditaruh di pojok kaca atau di media yang melihatnya itu bisa penasaran dan tertarik untuk membaca. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan Bu Eni dan Bu Eni akan membantu menjelaskan. Kalau sudah selesai lalu kalian mempresentasikan dari hasil kerja kalian masing-masing.
Ya, nanti yang maju untuk presentasi itu boleh 2 ya. Oke, anak-anak 10 menit lagi ya. Silakan dimaksimalkan waktunya. Gak usah dikhususkan, nanti kita katakan aja sudah disiapkan Bu Eni apa? Isolasi. Oke ya. 2 menit lagi ya, Nak ya. Baik. Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, nanti ada perwakilan dari kelompok kalian yang akan mempresentasikan ke depan, ya. Jadi nanti boleh 2. Kelompok 2 yang sudah. Kelompok 2 siapa yang mewakilinya? Mas Burhan. Nah, ini ya. Silakan ditempel dulu, nanti jadi perkirakan ya, di sini bisa muat 3. Oke ya anak-anak, di sini teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Mas Burhan dan Mbak Reza. Oke? Silakan Mas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Burhanuddin dan sahabat saya Mbak. Kami dari perwakilan kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami dan juga penyelesaian soal dari kami. Model matematika, skor Kailah kita misalkan dengan X. Skor Nuri kita misalkan dengan Y, skor Dimas kita misalkan dengan Z. Persamaan 1, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 17. 2, 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 17. 3, X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 5. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. 4X ditambah 3Y ditambah 27 sama dengan 17. 6X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 24. 4X ditambah 3Y sama ditambah 2Z sama dengan 17. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya 2X ditambah Y sama dengan 7 sama dengan persamaan 4. Kedua, eliminasi persamaan 1 dan 3. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 5. 9X ditambah 6Y ditambah 32 sama dengan 35.
X ditambah Y sama 3Z sama dengan 5. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya 8X ditambah 5Y sama dengan 31 sama dengan persamaan 5. Eliminasi persamaan 4 dan 5. 2X ditambah Y sama dengan 7. 8X ditambah 5Y sama dengan 31. 8X ditambah 4Y sama dengan 28. 8X ditambah 5Y sama dengan 31. Min dijumlah min Y sama dengan min 3. Y sama dengan 3. Substitusi nilai X dan Y ke persamaan 3. X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5. 2 tambah 3 ditambah 3Z sama dengan 5. 5 tambah 3Z sama dengan 5. 3Z sama dengan 5 per 5. 3Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. 3 sama dengan 0. Substitusi nilai Y ke persamaan 5. 8X tambah 5Y sama dengan 31. 8X tambah 5 dikali 3 sama dengan 31. 8X tambah 15 sama dengan 31. 8X sama dengan 31 dikurangi 15. 8X sama dengan 16. X sama dengan 2. Jadi pemenang lomba adalah Nuri dengan nilai 3. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lainnya. Ya, kelompok 1. Mbak Jeti, bagaimana? Ada perbedaan kah? Ada. Ya. Dari langkah keempat. Dari langkah keempat. Ya, perbedaannya di mana Mbak Jeti? Nilai persamaan Y ke persamaan 4. Oh, substitusinya. Ya, jadi kalau punya Mas Burhan langkah keempat itu disubstitusikan ke persamaan berapa? 5. Ke persamaan? Ya, kebersamaan 5 kalau punyanya Mbak Zeti disubstitusi ke persamaan 4. Tapi meskipun langkahnya beda, tapi hasilnya sama, yaitu pemenangnya tetap Nuri. Oke? Baik, ada tanggapan lain dari kelompok lain? Tidak ada. Sudah cukup ya? Sudah jelas ya? Cuman di sini Bu Eni menegaskan ya, satu kali lagi Ibu Eni tegaskan bahwa kalau membaca 0 itu jangan kosong ya, karena di matematika itu tidak ada nilai kosong, yang ada adalah nilai 0 ya. Kalau kosong itu tidak ada nilainya, kalau 0 masih ada nilainya. Misalkan kalian mengikuti ulangan matematika, kemudian si Burhan ini mendapatkan nilai 0, kan masih bisa ditunjukkan nilainya berapa? 0 ya. Kalau kosong berarti kan mana nilainya? Nggak ada ya. Baik ya, kita beri aplaus untuk Mas Burhan dan Mbak Riza, perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk kembali ke kelompoknya. Nah, berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan diwakili oleh Mas Jihad dan Mbak Zeti ya, presentasi ke depan. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Semangat ya buat kelompok 3 yang belum maju ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 memulai presentasi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bapak. Jadi Di sini kami akan
mempresentasikan hasil dari kelompok tertentu. Langsung saja. Hasil dari menentukan model matematika. Misal skor Kayla adalah X dan skor Nuri adalah Y dan Dimas adalah Z. Maka AX sama dengan 2Y sama dengan Z sama dengan 12 persamaan 1. B 2Y sama 2Y ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 17 persamaan 2. C X plus Y plus 3Z sama dengan 5 persamaan 3. Solusi dari SPLTN 1. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 12. 4X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 17. 6X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 24. 4X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 17. Hasilnya 2X tambah Y sama dengan 7 persamaan 4. Jadi pemenang membaca cepat adalah Nuri dan Y. Nah, itu ya presentasi dari perwakilan kelompok 1 ya. Nah, kira-kira ada tanggapan enggak dari kelompok yang lainnya? Ada. Siapa yang menanggapi? Silakan, Mas Buran. Langkah rangka menyelesaikan sistem persamaan linear intervariabel tersebut menggunakan metode apa? Eliminasi dan substitusi. Berarti menggunakan metode campuran. Iya. Iya. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Nah, karena yang kita pelajari pada materi kali ini yaitu tentang menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Jadi untuk solusinya berarti kita gunakan eliminasi dan substitusi. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 2? Tidak ada? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, luar biasa ya anak-anak, sungguh kreatifnya, sangat menarik sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Untuk Mbak Dia dan Mbak Zeti bisa kembali ke tempatnya lagi. Berikutnya yang terakhir adalah kelompok 3. Silakan untuk perwakilan kelompok 3. Nah, ya, ini Mas Darul, Pak Arif dan Mas Ain ya. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan presentasi dari kelompok 3. Hasilnya sama seperti kelompok 2. Jadi kelompoknya tidak perlu dihitung lagi. Oke, ya. Kebetulan kelompok 3 itu hasilnya sama dengan kelompok 2. Karena metodenya yang dipakai sama ya untuk eliminasi dan substitusinya ya. Tidak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, mungkin bisa dicermati dari teman-teman yang lain kelompok 1, kelompok 2, apa itu memang sudah sama betul dengan ya di kelompok 1 ya. Oke, silakan. Kalau dengan kelompok 1 itu beda ya. Karena kelompok 1 tadi sudah beda dengan kelompok 2, tapi di kelompok 2 dan 3 ini sama. Oke ya, boleh ya. Enggak apa-apa. Ya, berarti di sini untuk pemenangnya itu siapa? Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nuri ya. Karena langkah-langkah kita sudah betul, maka untuk pemenang lomba cerdas cermatnya juga sama semuanya ya. Kalau nilai tertingginya berapa Nuri itu? 3. Nuri nilainya 3. Kemudian Kayla nilainya berapa? Kayla? Berapa Kayla? Ayo. Kayla 2. Wah,
Kemudian yang Dimas, berapa nilainya? 2. Hah? Dimas, ayo Dimas 0 ya. Jadi Nuri 3, Kaila 2, Dimas 0. Baik anak-anak ya. Demikian presentasi dari kalian ya. Kalian memang anak-anak hebat ya, anak-anak yang luar biasa. Kalau tidak hebat, tidak luar biasa, mana mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS yang diberikan Bu Eni tadi, dan bisa menuangkan ke dalam bentuk proyek yang seperti ada pada papan ya. Baik anak-anak, kita kasih oplos untuk kelompok 3. Oke, Mas Ain dan Mas Darul bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Nah, terima kasih ya buat anak-anak hebatku semuanya. Nah, karena diskusi kelompok sudah selesai, silakan kalian kembali ke tempat duduk seperti semula ya. Silakan. Sudah ya? Sudah rapi. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni, setelah kegiatan belajar kita di akhir ya, selesai, akan Bu Eni bagikan lembar penilaian pengetahuan ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor absennya ya. Di sini ada 2 soal. Oke anak-anak ya, untuk mengerjakan soal tes cek pemahaman ini diberi waktu Bu Eni 10 menit ya. Diberikan Bu Eni waktu 10 menit ya. Saya. Oke, di situ ada 2 soal, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan sekaligus LKS yang tadi dikerjakan secara kelompok ya. Oke, 3 menit lagi waktunya. Oke, 1 menit lagi ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan ya. Sekaligus tadi LKS yang didiskusikan juga. Oke. Seperti biasa ya, akan Ibu koreksi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah Ibu koreksi akan Ibu kembalikan ke kalian semuanya. Ya, silakan. Dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Nah,
Sudah selesai semuanya ya? Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan belajar kita pada materi sistem persamaan linier 3 variabel? Soal cerita kita dapat menentukan model matematika sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, yaitu dari soal cerita kita dapat menentukan model matematika sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Sudah. Baik anak-anak, untuk hari ini kira-kira sampai belajarnya itu senang atau bagaimana? Senang sekali ya? Senang sekali, luar biasa. Ternyata matematika itu tidak sulit ya. Matematika itu mudah. Nah, baik anak-anak, oleh karena itu ya, tetap belajar ya, cintai matematika ya, karena matematika itu selalu berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan pelajari materi pertidasamaan linier 1 variabel. Ya, yang hari ini adalah sistem ya, untuk persamaan ya. Untuk berikutnya adalah pertidasamaan linier. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini saya kira cukup ya, karena waktunya juga sudah habis. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan serta semangat dalam belajar. Oke, marilah kita tutup kegiatan belajar kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sekarang waktunya istirahat ya. Silakan kalian keluar untuk istirahat. Sudah.